Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya kok lemes ya? Biasanya kalian yang lemes. Ini kayak suaranya udah habis ya, dari pagi ngomong mulu. Oke, teman-teman. Ini pertemuan terakhir ya sebelum kalian libur ya? Benar nggak? Iya, Bu. Benar, Bu. Oh, jadi makanya kalian semangat ya. Saya juga semangat sih. Jadi bentar lagi kita sama-sama liburan. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah senang ketemu kalian lagi. Mohon maaf ya, saya tidak on cam ya. Jadi lagi apa? Sentrap-sentrup tau nggak bahasa Jawa? Lagi pilek. Jadi nggak enak gitu. Oke ya, jadi apa namanya? Alhamdulillah juga ya semuanya sehat, teman-teman. Pagi hari ini sebelum kalian libur, kita akan bicara tentang akuntansi pembiayaan ya. Jadi akuntansi pembiayaan. Nah, terkait dengan pembiayaan ini kalian sudah pernah belajar juga kan ya di Akom 1 gitu ya. Jadi di apa namanya? Bahwa pembiayaan merupakan bagian dari laporan realisasi anggaran gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara laporan realisasi anggaran, akan tergambar strukturnya, ada pendapatan, ada belanja, ya, kemudian ada surplus defisit anggaran, kemudian ada pembiayaan, ya. Nah, pembiayaan itu ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, kan gitu ya. Nah, nanti dari pembiayaan pengeluaran dan penerimaan pembiayaan itu akan kita peroleh pembiayaan neto. Ya, jadi pembiayaan neto inilah nanti yang akan menambah atau mengurangi surplus defisit LRA sehingga kita dapatkan nilai silpa atau sikpa untuk tahun anggaran berjalan. Masih kebayang struktur LRA? Masih ya? Oke. Nah, untuk akuntansi pembiayaan ini teman-teman ya khusus di Akpom 2 kan kita bahas pembiayaan di pemerintah pusat ya, berarti ya. Pembiayaan di pemerintah pusat. Nah, untuk pembiayaan di pemerintah pusat itu dilakukan di Bendahara Umum Negara ya. Jadi pembiayaan ini domainnya BUN. Kalau kalian ingat struktur dari SAPP ya, struktur dari SAPP itu ada apa? SAPP itu terdiri dari sistem apa? Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari sistem akuntansi apa teman-teman? Ya, sistem dan sabun. Instansi dan sistem akuntansi bendahara umum negara kan gitu ya. Oke. Nah, nanti tidak akan semua aktivitas pembiayaan yang dilakukan di pemerintah pusat itu nggak akan kita bahas semua gitu ya. Karena memang transaksinya sangat banyak dan kita untuk membahas pembiayaan ini hanya punya waktu 1 kali pertemuan. Ya, jadi setelah disepakati dengan dosen-dosen Akpom 2 ya, setelah belajar dari semester-semester yang lalu, kita sepakat untuk memberikan ke kalian itu terkait dengan aktivitas investasi pemerintah dan utang pemerintah saja gitu ya. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa aktivitas pembiayaan pemerintah pusat kita itu terdiri dari itu saja, bukan ya. Aktivitas pembiayaan pemerintah itu banyak banget. Itu tapi untuk yang apa yang kita pelajari kita batasi hanya 2 itu. Lebih karena waktu sih sebenarnya ya. Lebih karena waktu dan dari sekian banyak aktivitas pembiayaan menurut kami para dosen 2 hal itu yang perlu untuk kalian tahu ya. Nanti mungkin kalau ada mata kuliah Akpom 3 gitu ya, mungkin nanti ketika di D4 ya mungkin akan disampaikan di sana ya aktivitas pembiayaan lainnya. Oke teman-teman, terkait dengan akuntansi pembiayaan ini, referensi kita tentu tidak jauh-jauh dari PP 71 ya, kemudian IPSAP nomor 3 tentang pembiayaan. Nah, kemudian PMK 169 ini terkait dengan sistem akuntansi dan laporan keuangan investasi pemerintah ya, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 160
tahun 2017 terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah. Nah, kalau kita bicara tentang investasi pemerintah dihubungkan dengan pembiayaan, kira-kira investasi pemerintah itu termasuk dalam klasifikasi apa di pembiayaan? Penerimaan atau pengeluaran? Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ya. Sebaliknya kalau kita bicara utang pemerintah, berarti dia masuk klasifikasi apa di pembiayaan? Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ya. Jadi kita mengambil SAIP untuk mewakili pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat dan kita ngambil SAUP untuk mewakili penerimaan pembiayaan pemerintah pusat ya, teman-teman. Nah, saya rasa terkait dengan definisi, kemudian klasifikasi ya, itu rasanya sudah pernah kita bahas di Akpem 1 ya. Jadi masih ingat kan ya? Kalau kita bicara pembiayaan, hal penting yang harus diketahui apa sih terkait dengan pembiayaan tuh? Bedanya pembiayaan dengan pendapatan apa? Penerimaan pembiayaan dengan pendapatan bedanya apa? Akan diterima kembali, Bu. Ya, jadi kalau penerimaan pembiayaan itu akan diterima kembali itu apa? Pengeluaran apa penerimaan? Kalau penerimaan pembiayaan berarti kita nerima duit. Suatu saat akan dibayarkan atau diterima lagi? Dibayarkan kan berarti ya? Iya, Bu. Jadi kalau kita bicara tentang penerimaan pembiayaan ya berarti kita bicara tentang sejumlah uang yang diterima oleh pemerintah yang suatu saat pemerintah harus membayarkan uang itu kembali gitu ya. Biasanya tidak hanya sekedar uang sejumlah pokok pinjamannya, tapi pemerintah juga harus membayar bunganya gitu ya. Sebaliknya, nah ini yang membedakan penerimaan pembiayaan dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu ada pemerintah menerima sejumlah uang, tapi pemerintah nggak punya kewajiban untuk membayarkannya kembali ke pihak tertentu. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang pengeluaran pembiayaan, ya, maka kita bicara tentang uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan suatu saat ya diharapkan uang itu akan kembali ke pemerintah. Ya, sama dengan halnya utang tadi gitu ya. Kalau pengeluaran pembiayaan ini diharapkan pemerintah nggak cuma menerima sejumlah pokok atau sejumlah uang yang dikeluarkan, tapi pemerintah juga berharap ada imbal hasil juga yang akan diperoleh pemerintah dari pengeluaran pembiayaan ini. Gitu ya, itu bedanya dengan belanja ya. Kalau belanja ada uang keluar dari kas negara, dari kas umum negara, setelah itu pemerintah nggak berharap bahwa uang itu akan kembali gitu ya. Tapi kalau pengeluaran pembiayaan keluar dari Erkun dan ada harapan uang itu akan kembali. Nah, terkait dengan pembiayaan teman-teman, ini tidak hanya masalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan surplus anggaran atau upaya pemerintah untuk menutup defisit anggaran gitu ya. Tapi terkait dengan ini terkait dengan pembiayaan ini juga biasanya ada tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah ya. Misalkan pembiayaan dalam bentuk investasi pemerintah ketika memberikan penyertaan modal ke BUMN atau perseroan terbatas atau badan-badan usaha lainnya gitu ya, itu biasanya ada misi ya. Jadi tidak semata-mata karena pemerintah pengen dapat bagi hasil gitu ya, tidak hanya semata itu, tapi ada misi tertentu gitu ya yang memang diemban oleh pemerintah ya. Misinya apa? Misinya balik lagi yang kita pelajari di Akpem awal-awal itu ya, bahwa pemerintah itu nggak bertujuan untuk mencari laba kan ya. Misi utama pemerintah itu apa teman-teman? Misi utama pemerintah apa? Mensejahterakan dan memakmurkan rakyat ya Bu. Mensejahterakan masyarakat. Jadi melayani masyarakat ya, memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Makanya kadang pemerintah itu menanam modal gitu ya ke perusahaan-perusahaan yang memang dirasa perusahaan itu menghasilkan barang atau jasa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan penyertaan modal tersebut pemerintah punya kesempatan gitu ya untuk ikut mengontrol perusahaan tersebut gitu ya, sehingga kepentingan masyarakat itu bisa
terpenuhi gitu ya, atau layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terpenuhi ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan transaksi pemerintah itu tidak hanya sekedar masalah untung rugi gitu ya, tidak hanya sekedar masalah nyari duit, tapi ada tujuan lain di sana gitu ya. Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan tujuan itu selalu terjaga gitu ya, selalu terjaga dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memang amanah. Oke, jadi itu definisi, klasifikasi tentunya kalau kita bicara klasifikasi berarti kita bicara jenis pembiayaan, ada penerimaan, ada pengeluaran pembiayaan ya. Cakupannya ini kalian sudah pernah belajar kan ya di Akom 1 ya, penerimaan pembiayaan terdiri dari apa saja, pengeluaran pembiayaan terdiri dari apa saja ya. Kemudian untuk pengakuan dan pengukuran. Nah, penerimaan pembiayaan itu akan diakui pada saat telah diterima di Erkun. Ya, pada saat kalau kita sekarang sedang bicara di Akpom pusat, berarti kita ngomongnya Erkun ya. Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di Erkun, sedangkan pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari Erkun. Nah, untuk akuntansi penerimaan pembiayaan itu dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Ya, berdasarkan azas bruto. Jadi tidak mencatat jumlah netonya. Ya, jadi tidak boleh dikompensasikan dengan pengeluaran. Ya, jadi dicatat berdasarkan azas bruto. Ini hampir ke semuanya ya sejak kita mengadop sistem akrual basis gitu ya, maka kita menggunakan azas bruto. Ya, kemudian penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Ya, jadi jika penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut diperoleh dalam mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral, atau kalau di kita berarti kurs BI ya, pada tanggal transaksi. Ya, jadi pada tanggal transaksi. Nah, nanti tergantung nih teman-teman apakah pembiayaannya diperoleh secara kas gitu ya atau non kas gitu ya. Nanti kan ada ya penerimaan pembiayaan itu tidak hanya kita peroleh secara kas ya. Ada juga penerimaan pembiayaan yang kita peroleh secara non kas. Gitu. Tapi kalau kalau yang terkait dengan LRA-nya ya pasti pembiayaan yang sifatnya kas ya. Oke, kemudian untuk penyajian dan pengungkapan. Nah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA ya dan LAK. Nah, di LAK-nya ini dia bisa masuk ke arus kas atau aktivitas investasi, dia juga bisa masuk ke aktivitas pendanaan tergantung dari pembiayaannya. Kemudian untuk pengungkapan ya, beberapa hal terkait dengan pembiayaan itu diungkapkan dalam CALK. Ya, bisa rincian penerimaan pembiayaannya ya dari mana saja, kemudian rincian pengeluaran pembiayaan gitu ya. Bisa juga yang harus diungkapkan dalam caleg ini adalah ketika misalkan ada pembagian dividen saham ya pada saat pemerintah punya penyertaan modal negara di satu BUMN atau PT tertentu ya. Nah, dividen saham ini karena tidak dicatat sebagai penambah investasi, tidak dicatat juga sebagai pendapatan oleh pemerintah, maka dia harus diungkapkan di caleg bahwa ada pembagian dividen saham ya sejumlah ini dari PT ini dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Nah, beberapa unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan ya, teman-teman, diantaranya ada unit akuntansi yang berada dalam sistem akuntansi utang pemerintah gitu ya. Kalau balik lagi ya ke ke pembahasan yang sudah pernah kita pelajari di awal-awal ya terkait dengan sistem akuntansi pemerintah pusat. Bahwa tadi sudah disebutkan SAPP terdiri dari SAI dan Sabun. Nah, di Sabun sendiri atau di sistem akuntansi bendahara umum negara itu kan banyak ya subsistem lagi. Di antaranya ada sistem akuntansi utang pemerintah, ada sistem akuntansi investasi pemerintah gitu ya. Kemudian ada juga sistem akuntansi penerusan pinjaman pemerintah. Nah, di antara sekian banyak subsistem akuntansi yang ada di BUN ya yang terkait dengan pembiayaan di antaranya adalah 3 ini. Ya. SAUP itu di-lead oleh DJPPR
ya. Jadi DJPPR yang bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan terkait dengan utang pemerintah. Kemudian untuk investasi pemerintah itu yang bertanggung jawab adalah DJKN, ya. Kemudian SAPPP atau penerusan pinjaman pemerintah itu DJPB. Nah, dari 3 sistem akuntansi ini teman-teman, yang akan kita bahas nanti adalah SAIP dan SAUP, ya. Nah, untuk SAIP ini juga kan macam-macam ya, tapi nanti kita hanya akan bahas terkait dengan penyertaan modal negara saja. Untuk SAUP kita akan bahas tentang utang pemerintah ya, dan tidak semua jenis utang pemerintah nanti kita bahas. Kalian udah sempat baca slide-nya belum? Halo. Udah sempat baca slide-nya? PPT-nya udah sempat dibaca belum? Izin belum, Bu. Belum. Sibuk ya. Oke, semuanya belum nih? Belum ada yang baca? Lagi pusing KTTA? Oke ya. Jadi dalam sistem akuntansi dan laporan keuangan investasi pemerintah ini ya itu transaksi akuntansi dan laporan keuangannya diselenggarakan oleh unit akuntansi yang ada di dalamnya. Nah, unit akuntansi yang ada dalam SAIP ini ya diantaranya ada UAKPA-BUN ya, ada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran BUN. Kemudian ada unit akuntansi investasi pemerintah, kemudian ada unit akuntansi pembantu BUN investasi pemerintah. Nah, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran BUN ya ini semacam satker di KL ya, teman-teman. Jadi semacam satker di KL, hanya dia menyelenggarakan transaksi BUN ya yang terkait dengan investasi pemerintah. Ya, jadi nanti ada UAKPA-BUN yang mengakuntansikan penyertaan modal negara gitu ya, investasi pemerintah dalam bentuk PMN atau penyertaan modal negara. Kemudian ada UAKPA-BUN yang mengakuntansikan investasi pemerintah pada LKI, Lembaga Keuangan Internasional gitu. Kemudian ada UAKPA-BUN yang mengakuntansikan pembiayaan untuk BLU ya, investasi pemerintah dalam bentuk pembiayaan untuk BLU. Ada juga yang mengakuntansikan investasi pemerintah dalam bentuk dana penjaminan. Nah, nanti masing-masing UAKPA-BUN ini akan menghasilkan laporan keuangan tentunya ya, akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, nanti akan dikonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing transaksi ini. Ya, kemudian ada unit akuntansi investasi pemerintah. Nah, ini dipegang oleh teman-teman di DJKN. Ya, jadi mereka mengakuntansikan transaksi-transaksi investasi pemerintah di luar BUMN, ya, di luar BUMN. Jadi contohnya kayak investasi pemerintah di PTNBH, ya, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, gitu ya. Kemudian LPS, BP Jamsos, Bank Indonesia, ya. Kemudian ada beberapa ex dana bergulir di KL. Nah, ini yang melakukan adalah teman-teman di DJKN, ya, Direktorat KND, Kekayaan Negara Dipisahkan ya kalau nggak salah ya. Terus ada UAP-BUN IP, ya, unit akuntansi pembantu BUN IP, ini nanti akan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari UAKPA-BUN dan UAIP. Kita balik lagi ke materi awal ya. Jadi ternyata mengurus negara itu rumit ya, teman-teman ya. Gitu, mengurus negara itu rumit. Nah, ini gambaran secara lebih detailnya, teman-teman, bahwa di Sabun, ya, di Sabun itu dibentuk unit akuntansi yang akan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi dan menyusun laporan keuangan, gitu ya. Nah, UABUN ini diamanahkan ke Direktorat APK DJPB, ya. Nanti APK inilah yang akan menyusun laporan konsolidasian atau yang lebih kita kenal dengan LK-BUN. Ya, jadi LK-BUN itu Masya Allah teman-teman ya. Jadi dari anggaran yang ada di negara kita gitu ya, sekitar lebih dari 50% itu muter-muternya tuh di BUN ya, lebih dari 50% itu di BUN.
ya sisanya. Jadi ternyata yang di KL tuh cuman sedikit ya, makanya kalau di BUN-nya itu penyelenggaraannya bagus, biasanya LKPP kita juga opininya bagus. Tapi kalau opini LK BUN-nya nggak bagus, LKPP-nya terancam dapat opini tidak bagus. Nah, UAP BUN ini dibantu oleh unit akuntansi pembantu BUN. Ya, nanti banyak UAP BUN-nya tuh banyak. Nah, ini kita bahas UAP BUN yang terkait dengan IP, terkait dengan investasi pemerintah. Nanti UAP BUN ini akan mengkonsolidasikan laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAP BUN dan UAIP. Ya. Nah, UAP BUN-nya itu siapa aja? Ya, UAP BUN itu ada ada dari Kementerian Keuangan, ada dari non-Kementerian Keuangan. Jadi yang menjadi UAP BUN ini adalah mereka yang diberikan anggaran, ya, yang diberikan anggaran dari BUN, ya, mereka yang diberikan anggaran dari BUN. Jadi nggak semua Kementerian Keuangan kah? Enggak, gitu. Tapi tetap nanti yang mengkonsolidasikan adalah Kementerian Keuangan, gitu ya, yang mengkonsolidasikan laporan keuangan BUN-nya. Tapi dalam penyelenggaraan beberapa aktivitas BUN itu ada yang dari luar Kementerian Keuangan, ya, seperti Kementerian Negara BUMN. Nah, Kementerian Negara BUMN ini dia mengakuntansikan transaksi investasi pemerintah, ya, yang berupa penyertaan modal negara. Itu. Jadi tidak semuanya dari Kementerian Keuangan, ya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang, untuk SAIP ya kita akan fokus pada investasi pemerintah berupa penyertaan modal negara. Nah, penyertaan modal negara itu apa gitu ya? Menurut PMK 169 ya tahun 2018 ya, penyertaan modal negara ini merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN atau perseroan terbatas gitu ya, atau dalam bentuk badan lainnya yang dikelola secara korporasi. Sekali lagi tujuannya tadi ya, tujuannya selain memanfaatkan surplus anggaran, itu juga untuk mengontrol gitu ya, atau mengupayakan supaya kebutuhan masyarakat itu dapat terlayani gitu ya, dengan dengan mempunyai saham di beberapa perusahaan yang terkait dengan hajat hidup masyarakat. Nah, untuk klasifikasi investasi pemerintah ya, ada investasi permanen, ada investasi non permanen. Nah, investasi permanen ini memang biasanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan ya di situ, untuk memperoleh dividen gitu ya. Kemudian memang tujuannya supaya pemerintah punya pengaruh tertentu di situ gitu kan. Nah, untuk penyertaan modal negara itu masuk klasifikasi investasi permanen ya, teman-teman. Masuk investasi permanen. Kemudian ada investasi non permanen. Nah, investasi non permanen ini biasanya dia tidak lama gitu ya. Jadi tujuannya memang tidak untuk investasi yang selamanya gitu. Nah, ini bentuk investasi non permanen di pemerintah kita itu diantaranya ada obligasi gitu ya, kepemilikan obligasi, kemudian proyek pembangunan yang dialihkan ke pihak ketiga ya, ada dana bergulir ya, dana bergulir. Nah, yang akan kita bahas dari ini adalah investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal negara. Nah, dalam penyertaan modal negara ini, teman-teman, maka dibentuklah unit akuntansi kuasa pengguna anggaran BUN yang nantinya akan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi yang dilakukan sampai dengan menyusun laporan keuangan. Nah, untuk investasi pemerintah berupa PMN ini ya ada dua jenis wakfa BUN yang terlibat ya. Jadi sekali lagi ada dua jenis wakfa BUN yang terlibat. Yang pertama adalah wakfa BUN yang menata usahakan pencatatan portofolio nilai investasi pemerintah ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah wakfa BUN ya yang berperan, bahasa gampangnya lah ya, wakfa BUN yang berperan sebagai pengelola portofolio investasi.
Kemudian yang kedua adalah Wakfabun yang berperan sebagai pengelola dividen. Nah, jadi yang nyatat investasinya sendiri, yang nyatat dividennya sendiri. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam ya, kenapa seperti itu? Saya juga belum nemu ya, kenapa sih itu jadi pertanyaan saya waktu ikut dalam tim penyusun PMK 169. Jadi alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama saya di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, banyak banget pelajaran dan pengalaman yang luar biasa yang saya dapat di sana, teman-teman ya. Jadi saya masuk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan itu di awal tahun 2016, keluar dari sana dan pindah ke STAN itu di Agustus 2019. Dari kurun waktu itu banyak banget ilmu dan pengalaman yang saya dapat gitu ya terkait dengan akuntansi pemerintah pusat ya, Masya Allah ya, karena saya kebetulan ditempatkan di di Subdit Sistem Akuntansi ya, di mana di situ saya bergabung dengan orang-orang luar biasa, punya dedikasi yang luar biasa ya, kebanyakan anak-anak muda gitu ya. Jadi karena terbiasa bergaul dengan anak muda, mereka menyangka saya juga masih muda gitu ya, padahal sebenarnya saya jauh di atas mereka. Gitu ya. Nah, di situ kita bikin peraturan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, teman-teman ya. Termasuk satu di antaranya PMK 169 ini adalah produk yang kita susun ya. Nah, ketika itu saya sempat bertanya, kenapa sih yang nyatat investasi sendiri, yang nyatat dividen sendiri gitu ya. Tapi ternyata kayak lagi dalam ketika kita belajar ya, teori yang kita dapat itu ternyata tidak ketika mau diimplementasikan ke dunia yang sebenarnya gitu ya, ke dunia kerja gitu ya, atau ke realnya itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Ya, ketika saya tanya itu subditnya cuman bilangnya, udah Mbak Ria itu ribet, udah dari sononya biarin aja gitu ya. Jadi penjelasannya tuh nggak ilmiah banget gitu ya. Jadi seru teman-teman ya. Dan saya termasuk yang senang saya di situ ya. Jadi sesuai dengan ilmu yang saya punya, saya lulus dari Magister Akuntansi UI, itu ngerasa nggak sia-sia banget kuliah S2 gitu ya, karena kepake banget ilmunya di Direktorat APK. Mungkin kalau nggak diancam, kalau bukan karena mau dipromosikan keluar daerah, mungkin saya tetap di sana. Memilih untuk tetap di sana gitu ya. Tapi karena mau dipromosikan keluar daerah, saya melarikan diri aja lah ke PKN STAN gitu ya. Padahal sebenarnya hatinya enak di sana gitu, karena pengalaman baru banyak, terus kita bertemu dengan banyak orang, tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang mengurusi masalah BUN ya, tapi bertemu juga dengan KL-KL gitu, dengan satker-satker, bertemu dengan BPK, seneng deh gitu ya, pengalamannya banyak. Dari situ juga jadi tahu bahwa mengurus negara itu tidak mudah gitu ya. Jadi setelah itu saya nggak terlalu ini bagus apa jelek ya, jadi nggak terlalu vokal gitu ya ketika ada ke pemerintah gitu. Kalau waktu jadi mahasiswa kan saya tuh sempat ikut demo gitu ya, jadi gimana pemerintah nggak gini aja nggak bisa, tapi ternyata emang susah gitu ya. Ketika udah masuk di dalamnya ternyata emang susah. Oke, jadi itu ya. Jadi kalian jangan bertanya kenapa yang nyatat kok pisah-pisah Bu gitu. Jawabannya tadi saya juga saya juga dapat jawabannya kayak gitu. Udah pokoknya gitu aja dari sononya gitu. Mudah-mudahan sih nanti ada orang yang bisa menjawab secara ilmiah ya. Jadi untuk yang mencatat portofolio investasinya ini teman-teman, itu adalah teman-teman kita dari Kemenek BUMN dan teman-teman kita yang ada di DJKN. Itu mereka yang mencatat investasi pemerintah ya, dari mulai penambahan investasinya, pengurangan investasinya gitu ya, itu mereka berdua, bukan berdua ya, dua institusi ini yang mencatat gitu. Nah, yang mencatat dividennya siapa? Yang mengelola dividennya itu adalah teman-teman kita yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran. Ya, Direktorat Jenderal Anggaran di Direktorat Penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi ada 3 institusi yang terlibat di sini, ya. Pada suatu saat saya bertanya, bagaimana DJA bisa tahu kalau ada pengumuman dividen, sementara DJA tidak pernah berurusan dengan perusahaan-perusahaan itu. Gitu.
Dan jawabannya, jawabannya yang sampai sekarang bikin saya ini adalah ya nanya gitu ya. Jadi itu nggak masuk di akal saya deh sampai saya selesai melakukan menyusun PMK itu ya, itu masih ada hal-hal yang mengganjal gitu ya. Tapi kata bos saya gini, kata Pak Kasubditnya gini, udah Mbak Ria yang penting selesai deh, udah gitu. Jadi karena memang kita dikejar kan ada deadline ya gitu, ada deadline dan itu menjadi IKU kan, menjadi IKU bos gitu. Jadi udah Mbak Ria yang penting selesai, udah nggak usah. Sebenarnya banyak teman-teman kayak misalkan saya gimana ceritanya dia bisa nyatet kalau dia nggak pernah berhubungan sama si BUMN-nya gitu ya. Terus ketika saya tanya ada mekanisme rekonsiliasi enggak gitu. Jadi itu pun tidak ada yang mengatur secara khusus bahwa harus ada rekonsiliasi, itu sempat saya usulkan di PMK 169 tapi belum diadopsi ya. Jadi nggak ada mekanisme rekon di PMK 169 gitu. Tapi saya sudah sempat usulkan di beberapa kali rapat ya, mudah-mudahan sih mereka ada proses rekon gitu. Karena kalau bayangan saya kalau nggak ada rekon, ya gimana nyatetnya gitu. Memastikan bahwa yang diakui sebagai pendapatan negara itu memang benar sejumlah itu. Ya, jadi itu ya teman-teman ya terkait dengan Uwakpabun ya yang terlibat dalam investasi pemerintah dalam bentuk PMN. Nah, kemudian yang akan kita pelajari nanti terkait dengan investasi pemerintah dalam bentuk PMN ini, itu yang pertama adalah bagaimana sih cara kita mencatat atau mengakuntansikan perolehan atau penambahan investasi pemerintah pada PMN. Ya, jadi baik ketika pemerintah memperoleh awal maupun ketika pemerintah menambah ya jumlah investasinya di perusahaan tertentu ya. Itu bisa dilakukan secara kas ya. Jadi ada tiga cara perolehannya nih ya. Perolehan investasinya itu bisa dilakukan dengan 3 cara ini teman-teman ya. Jadi ada investasi yang diperoleh secara kas, ya, artinya pemerintah memang mengeluarkan sejumlah kas dari Erkun untuk memperoleh atau untuk menambah investasi di perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua itu dengan cara pertukaran atau konversi aset non-kas. Ya, jadi pemerintah memperoleh atau menambah investasi itu tidak dengan mengeluarkan kas, tapi pemerintah menukar investasi itu dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah. Apakah pernah terjadi? Pernah, gitu ya. Jadi pemerintah nyerahin gedung, misalkan ya, aku investasi dong, tapi aku ngasihnya gedung, aku ngasihnya tanah, gitu ya. Jadi nggak ngeluarin duit, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perolehan dengan melalui hibah, ya. Jadi pemerintah mendapatkan investasi itu yang berasal dari pemberian surat berharga dari pihak lain gitu ya. Jadi investasinya diperoleh dari penerimaan hibah ya dalam bentuk surat berharga. Nah, tentunya pencatatannya atau pengakuan investasinya teman-teman nanti tergantung pada bagaimana cara perolehan investasinya ini ya. Kalau secara kas tentunya beda pencatatannya dengan non-kas gitu kan ya. Itu investasinya sama-sama bertambah ya, tapi kontra akunnya tentu beda ya. Kalau secara kas ya berarti nanti dia dekel gitu kan ya. Kalau secara konversi berarti nanti gimana, kan nggak ada kasnya nih yang keluar. Oh ternyata investasi bertambah, ekuitasnya juga bertambah gitu ya. Jadi nanti tergantung pada cara perolehannya. Oke, kita akan bahas pengakuan, pengukuran, dan penyajian investasi pemerintah pada PMN. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ketika investasi itu diperoleh secara kas, ya, maka untuk pengakuan LO-nya, yaitu diakui pada saat resume tagihan sesuai dengan SPM atau SPP yang disetujui oleh KPA. Ini maksudnya pengakuan LO itu maksudnya yang diakui apanya nih teman-teman? Kalau pengakuan LO. Buku besar akrual nih maksudnya ya. Jadi yang diakui apanya? Kebayang nggak? Pemerintah memperoleh investasi secara kas. Ya, untuk pengakuan LO-nya itu diakui saat resume tagihan sesuai SPP atau SPM disetujui oleh KPA. Nah, ini yang diakui di LO itu apanya?
kalau pembiayaannya kan diakui di sini ya. Pengakuan LRA itu kan berarti pembiayaan ya, pengeluaran pembiayaan kan. Diakui pada pengeluaran pembiayaannya diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan. Nah, ini yang diakui di sini berarti apa? Investasi, Bu. Ya, investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang. Oke, kemudian dicatatnya sebesar apa? Ya, dicatatnya sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D. Nah, kemudian dia disajikan di neraca sebagai investasi permanen, investasi jangka panjang, dan di LRA-nya disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan PMN ya pada pos pengeluaran pembiayaan. Kemudian untuk investasi yang diperoleh dengan pertukaran aset non-kas, maka dia diakui pada saat ditetapkan BAST. Ya, jadi pada saat ada BAST-nya atau pada saat dikeluarkan dokumen yang dipersamakan, ya, itu diakui sebagai investasi jangka panjang. Kemudian untuk pengakuan LRA-nya itu pengakuannya berdasarkan tanggal SP2D pengesahan, ya. Jadi tanggal SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan investasi. Kemudian untuk hibah itu juga diakui pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan. Kemudian pengakuan LRA-nya diakui pada saat ada surat pengesahan hibah. Ya. Jadi kalau non-cash ini diakui pada saat SP2D pengesahannya terbit, gitu ya. Nah mereka yang ini investasi yang diperoleh secara non-cash baik hibah maupun konversi aset non-cash itu diukur berdasarkan nilai wajar, ya, berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh. Tapi kalau aset yang diperoleh itu nggak diketahui nilai wajarnya berapa, maka nilai investasinya diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau sebesar nilai buku aset yang diserahkan. Gitu ya. Kemudian disajikannya sama ya sebagai investasi jangka panjang di neraca dan sebagai pengeluaran pembiayaan PMN di LRA. Nah, dalam hal investasi tersebut diperoleh dalam mata uang asing, maka untuk investasi yang diperoleh secara kas itu ditranslasikan berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal SP2D. Untuk investasi yang diperoleh secara non-kas, ya yang dua ini ditranslasikan ya pada tanggal BAST, ya. Ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal BAST atau pada tanggal dikeluarkannya dokumen yang dipersamakan dengan BAST. Oke, tadi untuk pengukuran penyajian sudah, kemudian kita bicara terkait dengan metode penilaian. Nah, metode penilaian ini juga nanti erat kaitannya dengan pencatatan ya, pencatatan dan pengukuran ya. Pengakuan dan pengukuran, pengakuan dan pengukuran. Jadi ketika kita mengetahui ya metode apa yang akan digunakan oleh pemerintah dalam penilaian investasinya, maka kita juga akan mengetahui bagaimana cara mencatatnya ya, karena dalam beberapa hal metode biaya pencatatan dengan metode biaya dan metode ekuitas ini berbeda ya, terutama pada saat pencatatan hasil investasi. Nah, jadi kalau ada soal teman-teman, nanti kalau ada soal terkait dengan pembiayaan itu kalian lihat dulu kepemilikannya berapa. Itu nanti yang akan menentukan apakah kalian harus menggunakan metode biaya atau harus menggunakan metode ekuitas. Gitu ya. Nah, untuk kepemilikan pemerintah di satu entitas badan usaha ya kurang dari 20%. Ya, jadi kalau pemerintah punya investasi di BUMN atau di PT tertentu gitu ya, kurang dari 20%, kemudian pemerintah juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan di sana, maka atas investasi tersebut ya pemerintah akan menggunakan penilaian dengan metode biaya. Gitu ya. Sebaliknya kalau kepemilikan pemerintah di badan usaha atau di perusahaan tertentu itu ya antara 20 sampai dengan 50%, atau kepemilikannya kurang dari 20 tapi pengaruhnya signifikan di situ gitu ya, atau ketika kepemilikannya lebih dari 50 maka pemerintah akan menggunakan metode penilaian ekuitas ya, menggunakan metode ekuitas dalam menilai investasinya. Nah,
apa sih yang membedakan antara metode biaya dengan metode ekuitas ya? Kalau secara singkatnya ya, secara singkatnya teman-teman ya. Yang membedakan dua metode ini adalah pada saat mencatat hasil investasinya. Ya, kalau pada saat mencatat perolehan atau penambahan investasi itu sama, ya, tidak berbeda antara metode biaya dengan metode ekuitas. Ya, jurnalnya ya investasi jangka panjang pada dekel ya, kalau diperoleh secara cash ya, atau kalau diperoleh secara non cash ya investasi jangka panjang pada ekuitas gitu ya, itu sama. Nah, kemudian investasi juga dicatat sebesar biaya perolehan itu sama antara metode biaya dengan metode ekuitas gitu ya. Nah, bedanya kalau di metode biaya ya, pendapatan diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada entitas badan usaha. Jadi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pendapatan dividen, teman-teman. Ya, jadi ketika pemerintah invest ke satu perusahaan, ya sebutlah PTA, ya. Kemudian PTA itu mengumumkan, ya pemerintah sahamnya kurang dari 20 dan nggak signifikan ya, jadi yang dipakai metode biaya. Kemudian si PTA itu mengumumkan laba sebesar 100 juta misalkan. Ya. Maka pemerintah tidak akan melakukan apapun, ya, tidak akan melakukan pencatatan apapun ketika si PTA itu mengumumkan laba perusahaan. Gitu ya, teman-teman. Kenapa? Ya karena dia menggunakan metode biaya. Gitu. Jadi pada saat si PTA mengumumkan keuntungan, ya, mengumumkan laba atau keuntungan operasional, itu pemerintah yang menggunakan metode biaya nggak nyatet apa-apa. Ya. Sebaliknya, kalau pemerintah pakai metode ekuitas, ya, kalau pemerintah pakai metode ekuitas, misalkan PTB, ya, investasi pemerintah di PTB karena kepemilikannya lebih dari 50%, maka pemerintah menggunakan metode ekuitas. Ya. Nah, ketika si PTB mengumumkan laba perusahaannya, maka pada saat itu pemerintah akan mencatat, ya, akan mencatat sejumlah persentase kepemilikan dikalikan laba yang diumumkan, dan itu akan diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah di PTB. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau di metode biaya itu pendapatannya itu sebatas ketika dia perusahaannya itu membagi dividen. Ya, dan pembagian dividen itu tidak berpengaruh pada investasi pemerintah gitu ya. Tapi kalau di metode ekuitas ya, ketika ada pembagian laba, ketika ada pembagian dividen, ketika diumumkan kerugian, itu akan berpengaruh pada nilai investasinya. Ya, jadi kalau tadi PTB mengumumkan laba, ya berarti si pemerintah nanti akan mencatat investasi jangka panjang ya pada pendapatan penyesuaian nilai investasi gitu ya. Jadi investasi jangka panjangnya bertambah. Sebaliknya kalau PTB mengumumkan kerugian, maka si pemerintah juga akan mencatat sebagai beban dicatat beban ya, beban penyesuaian nilai, kemudian kreditnya adalah investasi. Jadi investasinya berkurang ketika perusahaannya mengalami kerugian. Nah, pada saat pengumuman dividen, kan PTA mengumumkan dividen, maka pemerintah yang menggunakan metode biaya itu akan mencatat sebagai pendapatan, ya, pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN, misalkan ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar persentase kepemilikannya, gitu ya, sebesar persentase kepemilikannya. Ngaruh nggak ke investasinya? Enggak. Pokoknya yang di sini tuh investasinya anteng aja, nggak berubah-ubah. Nah, yang mengalami fluktuasi itu di sini. Ya, investasi pemerintah akan mengalami fluktuasi ketika dia menggunakan metode ekuitas. Ketika di sini diumumkan pembagian dividen, maka itu akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Gitu. Ya, di satu sisi nilai investasinya akan dikurangin, ya di sisi lain nanti pemerintah juga akan mengakui pendapatan dividennya. Ya, kurang lebih itu ya terkait dengan metode biaya dan metode ekuitas.
Nah, ini contoh jurnal standarnya, ya, jurnal standar untuk transaksi investasi pemerintah pada PMN. Itu kenapa itu? Kok ada coret-coret? Oke, untuk jurnal anggarannya, jurnal anggaran saya rasa sama ya. Kemudian jurnal realisasinya. Nah, jurnal realisasi pada saat perolehan investasi ataupun pada saat ada penambahan investasi pemerintah ya pada PMN secara kas. Ya, ketika ada investasi, penambahan investasi atau perolehan investasi secara kas, ya maka pemerintah akan menjurnal ya dari mulai jurnal komitmennya, ya jurnal komitmennya berarti akan ada pengeluaran pembiayaan kan ya, jadi pengeluaran pembiayaan debit, ya kreditnya dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan. Tapi biasanya di soal sih kalian nggak harus jurnal dari komitmen sih ya, biasanya langsung dari resum tagihan. Jadi ketika diajukan SPP-nya atau SPM-nya ya untuk pembiayaan itu, maka pemerintah akan mencatat ini ya investasi jangka panjang permanen ya pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar ya. Jadi gini teman-teman, nanti kalian kalau mau ngejurnal, kalau kalian mengawali jurnal itu dengan jurnal komitmen, maka pada saat resum tagihan kalian harus balik dulu nih jurnal komitmennya ya. Tapi kalau kalian langsung pada saat resumen tagihan, berarti ini nggak usah dibuat gitu. Langsung ke sini ya pada saat resumen tagihannya. Berarti investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Kemudian pada saat terbit SP2D-nya, pada saat terbit SP2D-nya, ke pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada dekel ya, kemudian buku besar kasnya dicatat pengeluaran pembiayaan pada dekel. Kalau di sini berarti buku kasnya belum ya, belum dicatat. Ini kalau perolehannya secara kas. Bagaimana kalau perolehannya secara non cash gitu ya? Kalau non cash dan dia diperoleh dengan cara pertukaran atau konversi aset, maka Satker pemerintah dalam hal ini pengelola portofolio ya Uwakpabun sebagai pengelola portofolio itu akan mencatat investasi jangka panjang permanen pada ekuitas ya. Kemudian kalau perolehannya dengan hibah melalui hibah, maka akan dicatat investasi jangka panjang permanen pada pendapatan hibah. Ya, ada lagi sebenarnya ya teman-teman ya. Ketika misalkan pemerintah menukar investasinya dengan surat utang, misalkan ya. Nah, itu nanti investasi jangka panjang pada promissory note ya, pada utang. Nah, nanti ketika utangnya itu dibayar, maka jurnalnya itu dibalik ya. Ini saya lupa nggak mencantumkan di slide ini ya. Nanti tapi biasanya nggak ada sih soal terkait promissory note. Agak lebih rumit ya kalau nukernya dengan surat utang. Oke, kemudian bagaimana menjurnal hasil investasi pada PMN. Nah, jurnal terkait dengan hasil investasi itu lebih simpel ketika pemerintah menggunakan metode biaya. Ya, karena apa? Dia cuma jurnal pada saat pengumuman dan realisasi pembagian dividen aja. Gitu. Nah, nanti dilihat ya apakah pada saat itu dividen langsung dibagikan ya. Dividen langsung dibagikan secara kas atau dividennya diumumkan terlebih dahulu baru ada jeda waktu kemudian dibagikan secara tunai gitu ya. Jadi kalau langsung dibagikan secara kas ya tanpa didahului dengan pengakuan piutang, maka jurnalnya diedel pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Ya. Di buku besar kasnya sama. Tapi kalau misalkan dia didahului dengan piutang, ya berarti kasusnya misalkan diumumin dulu gitu ya. PTA mengumumkan akan dibagi dividen sebesar sekian persen dari laba perusahaan, misalkan ya. Udah titik informasinya sampai di situ. Nah, pada saat itu pemerintah sudah boleh mengakui itu sebagai pendapatan ya. Dia akan mengakui sebagai piutang bukan pajak pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Siapa yang menjurnal ini? Siapa teman-teman? Uwakpabun sebagai pengelola dividen ya.
yang menjurnal ini adalah si DJA ini, ya teman-teman DJA yang menjurnal. Tuh ya. Nah terus nanti ketika dividennya dibagikan, ya ketika dividen dibagikan, ya udah tinggal buat jurnal pelunasan piutang, ya. Jadi jurnalnya gimana? Kalau dividennya dibagikan secara kas, kalau didahului dengan piutang. Dedel, kan berarti terima kas ya. Dedel pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Ya, kemudian penyesuaian piutangnya, pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN pada piutang, gitu kan ya? Masih ingat gak? Kalau diringkas boleh gak, Bu? Ya, kalau mau diringkas, dedel pada piutang bukan pajak, ya boleh deh ya. Tapi sebenarnya nggak recommended sih, gitu. Karena sebenarnya jurnal itu memang dibuat secara bertahap, gitu ya. Ya, kalau kita ngerti alur jurnalnya, nanti ketika ada permasalahan pada laporan keuangan, kita bisa mengurai permasalahannya, gitu ya. Seringkali BPK tuh masuk ke sini, teman-teman. Masuk ke posting rule, gitu ya. Ke posting rule setiap transaksi. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Sampai dengan sini. Halo? Siap, Bu. Ini diem-diem aja udah lapar ya. Semangat, semangat. Ayo sebentar lagi kita libur. Oke. Ya, jadi ini jurnal untuk mencatat hasil investasi pada PMN dengan menggunakan metode biaya. Ya, jadi pencatatannya terkait pembagian dividen aja. Nah, bagaimana dengan metode ekuitas, gitu ya? Jadi ketika kita menggunakan metode ekuitas, ya maka pendapatan dividen tunai itu diakui pada saat dividen diumumkan, ya atau pada saat realisasi penerimaan dividen tunai diterima. Dividen diukur ini sama sih ya, kalau pengukurannya mah sama ya, dividen tunai diukur sebesar nilai yang diumumkan gitu ya dalam rapat umum pemegang saham. Ya, bisa juga diukur atau dicatat berdasarkan bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan. Nah, ini adalah jurnal transaksi ya. Jurnal atas transaksi hasil investasi pada PMN yang menggunakan metode ekuitas. Jadi diawali dengan ketika si perusahaan tertentu itu mengumumkan laba perusahaan ya. Nah, terkait dengan laba perusahaan pun itu dibedakan teman-teman. Ada laba perusahaan yang berasal dari operasional gitu ya. Ada laba perusahaan yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya ini OC maksudnya, ya other comprehensive income. Ya, jadi pendapatan di luar aktivitas operasional perusahaan. Nah, ini jurnalnya berbeda ya. Kalau misalkan yang diumumkan adalah keuntungan atau surplus yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, maka pemerintah akan mencatatnya sebagai investasi pada pendapatan penyesuaian nilai investasi. Jadi ini larinya ke neraca, ini larinya ke LU. Tapi ketika yang diumumkan adalah keuntungan yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya atau keuntungan dari OC, maka pemerintah akan menjurnal investasi pada koreksi ekuitas. Ya, jadi kalau ini investasi pada pendapatan, ya, kalau ini investasi pada koreksi ekuitas. Ujung-ujungnya mah nanti larinya sama-sama sih ya. Nantinya larinya sama sih, mempengaruhi ekuitas kan ya. Pendapatan kan nanti, pendapatan LU kan nanti ujungnya akan mempengaruhi ekuitas juga ya, pada saat dia berubah jadi surplus atau defisit LU. Gitu.
Nah, kemudian setelah tadi labanya diumumin, ya, maka jurnal yang akan dibuat pada saat pengumuman pembagian dividen, ya, pada saat pengumuman pembagian dividen, maka pengelola portofolio itu akan menjurnal, ya, akan menjurnal nilai dividen yang dibagikan tadi sebagai pengurang investasi jangka panjang. Ya. Jadi pada saat pengumuman, si pengelola portofolio akan menjurnal koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Ya, jadi ini mengurangi nilai investasinya ketika saham dibagikan. Sebaliknya si pengelola dividen, ya teman-teman DJA, itu akan mencatat pengumuman pembagian dividen ini sebagai piutang pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Sampai di sini bisa diikutin? Bisa? Siap. Bisa ya. Oke, kemudian pada saat realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas. Ya, jadi kalau tadi pas pengumumannya, ini pada saat dividennya dibagikan dan sudah diterima di RKUN. Ya. Maka si pengelola dividen akan mencatat, ini ya yang saya sebutkan tadi ya, dedel pada pendapatan, kemudian dilakukan penyesuaian atas piutangnya, pendapatan pada piutang. Di buku besar kasnya akan dijurnal dedel pada pendapatan. Kemudian si kuasa bun, ya kuasa bun si KPPN akan menjurnal rekening kas negara pada dekel. Ya. Tapi untuk soal ya, untuk kalian nanti enggak sih, enggak diminta, biasanya enggak diminta untuk menjurnal kuasa bun ya. Jadi jurnal kuasa bun enggak diminta untuk dijawab. Gitu. Jadi biasanya terbatas pada wakfabunnya aja. Gitu. Ini nice to know aja berarti ya. Nah, hal penting terkait dengan dividen ini adalah sudah saya sampaikan di awal tadi ya, sebagai contoh pengungkapan tadi bahwa dividen berupa saham, ya, dividen berupa saham atas hasil investasi pada PMN itu tidak diakui sebagai penambah nilai investasi di neraca. Ya, begitupun pendapatan dividen ini juga tidak diakui sebagai pendapatan di LO dan LRA. Jadi kalau yang dibagi dividennya berupa saham, dia nggak akan diakui sebagai penambah nilai investasi, tidak diakui juga sebagai pendapatan. Ya. Jadi kalau dividen dalam bentuk saham itu cukup disajikan dan diungkapkan dalam caleg. Berarti tadi ini yang dimaksud di sini adalah dividen dalam bentuk tunai ya. Dividen dividen dibagikan secara tunai. Nah, bagaimana dalam hal investasi rugi ya? Jadi kalau investinya rugi, maka pemerintah akan menjurnal kerugian tersebut sebagai pengurang investasi jangka panjang. Jadi investasi jangka panjangnya berkurang, ya, kemudian kontra akunnya pemerintah akan mengakui sebagai beban. Beban penyesuaian nilai investasi, dan ini sifatnya akrual ya. Jadi bukan dicatat sebagai kerugian kas, karena memang tidak ada uang kas yang keluar. Ya, jadi kerugiannya hanya secara akrual. Ya, beban penyesuaian nilai investasi pada investasi jangka panjang permanen. Itu kalau kerugiannya berasal dari operasional. Kalau kerugiannya berasal dari OC, dari pendapatan komprehensif lainnya, maka jurnalnya adalah koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Ini kebalikan ketika investi mengalami keuntungan ya dari pendapatan komprehensif lainnya. Nah, gimana kalau rugi terus, Bu? Misalkan ya, kalau rugi terus mungkin nggak investasi jangka panjangnya jadi minus? Mungkin nggak, teman-teman? Kalau rugi terus nggak pernah untung, investasi jangka panjangnya minus nggak kira-kira? Boleh nggak penyajian investasi jangka panjang di neraca minus? Kan kalau rugi dia akan dikreditkan ya investasi jangka panjangnya. Terus kalau misalkan rugi terus gimana ya mencatatnya? Kira-kira boleh nggak investasi di neraca minus?
Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau misalkan rugi, minta diambil aja kali ya, Bu, investasinya. Diambil rugi. Daripada rugi terus gitu ya. Iya. Daripada rugi terus. Nah, jadi memang berdasarkan standar ya, berdasarkan standar akuntansi pemerintah kita, treatment untuk mencatat kerugian ini ya, kalau misalkan ternyata investasinya rugi ya, atau perusahaannya rugi terus ya, maka pencatatannya itu ya, mencatat jurnal kerugiannya itu hanya sampai dengan investasi tersebut habis ya. Jadi kalau investasinya ini sudah terkurangi sampai titik nol ya, maka pencatatan kerugian itu tidak dilakukan lagi. Jadi tidak di jurnal lagi. Ya, terus gimana? Dicatat tersendiri oleh manajemen gitu ya, dicatat secara tersendiri oleh manajemen bahwa oh ini masih rugi gitu ya. Jadi minusnya itu nggak akan muncul di laporan keuangan ya, tapi nanti dia cukup dicalekkan gitu ya, cukup dicalekkan karena memang tentunya akan mengurangi performa dari pemerintah ya. Masa gimana sih pemerintah udah tahu rugi gitu kan ya. Ya, masa investasi minus gitu. Tapi kan kadang memutuskan untuk menarik investasi itu kan tidak semudah yang kita pikirkan ya teman-teman ya. Ya lagi-lagi itu bahwa ternyata dunia yang sebenarnya itu tidak sesimpel yang kita pikir gitu ya, sehingga kadang kita berpikirnya gitu aja masa nggak bisa gitu ya. Tapi ternyata memang pada kenyataannya memang kayak gitu ya, nggak mudah untuk mengimplementasikan apa yang kita tahu gitu ya. Jadi nanti ini pengurangan ini hanya sampai titik nol ya. Jadi kalau investasi jangka panjangnya sudah sampai nol, berarti sudah tidak dilakukan jurnal, tapi tetap ada catatan kerugian. Dan nanti someday dia kembali investasi itu kembali untung, ya maka keuntungan itu nanti akan diperhitungkan dengan kerugian-kerugian tadi, gitu teman-teman ya. Terkait dengan kerugian. Nah sekarang yang terakhir adalah bagaimana ketika pemerintah menarik investasinya atau divestasi ya, divestasi pada PMN itu gimana sih gitu ya. Nah, divestasi pada PMN yang diterima secara kas itu akan diakui pada saat kas hasil pelepasan investasi diterima di RKUN, ya rekening kas umum negara. Kemudian dia akan diukur sebesar nilai kas yang diterima sesuai bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan. Ya, dalam hal penerimaan divestasi dalam mata uang asing, maka dia dijabarkan ke rupiah sesuai dengan kurs setengah BI pada tanggal transaksi, ya pada tanggal BPN-nya tuh tanggal berapa gitu ya. Kalau sekarang kan bukti penerimaan negaranya tuh nggak secara hard copy ya, makanya kita bisa lihat di MPN-nya aja, di MPN-nya tuh tanggal berapa kas itu masuk gitu ya. Kemudian dalam hal masih terdapat hak pemerintah ya atas divestasi yang belum terselesaikan hasil penjualannya, maka diakui sebagai piutang. Ya, jadi misalkan pemerintah ngelepas investasi tapi belum nerima kasnya, ya maka akan dicatat sebagai piutang pada pelepasan investasi. Ya, pada investasi jangka panjang ya, jadi investasi jangka panjangnya berkurang. Nah, untuk jurnalnya antara metode biaya dan metode ekuitas itu sama ya, pada saat pencatatan transaksi divestasi itu sama aja ya, metode biaya maupun metode ekuitas. Kalau pelepasannya secara kas ya, maka jurnalnya adalah dedel pada investasi jangka panjang permanen, di buku besar kasnya dedel pada penerimaan pembiayaan PMN. Gitu ya. Kalau misalkan belum diterima secara kas, berarti jurnalnya gimana? Kasnya belum diterima. Investasinya udah dilepas, tapi kasnya belum diterima. Jurnalnya gimana? Kayak kalian jualan sesuatu aja loh. Kalian jual, terus kalian belum nerima duitnya. Kalian akan nyatat sebagai apa? Piutang. Piutang. Piutang, Bu. Iya, piutang. Ya, piutang, terus kreditnya investasi jangka panjang. Jangka panjang. Gitu. Oke, masih bisa dilanjut ini?
Apa Ya sudah? masih Bu. Sudah melambaikan tangan? Melambaikan tangan pada kamera. Ini kita belum masuk utang pemerintah ya. Kalian kalau mau lihat modulnya, mau lihat PMK 169 itu luar biasa tebal. Luar biasa tebal. Jadi makanya saya ini ya, kadang kalau di kita dulu ya, kalau misalkan kayak saya yang nyusun PMK 169 gitu ya. Nanti kalau ada pemeriksaan BPK, itu yang disodorin ke BPK tuh saya gitu. Makanya saya kadang kalau dikasih amanah kayak gitu tuh suka nyari temen gitu, nggak mau sendirian. Karena nanti kalau ada BPK meriksa, kitanya yang harus ngadepin gitu, karena kita yang bikin aturan itu. Oke ya, kemudian isu terkait dengan divestasi PMN itu adalah apakah uang kas yang diterima ya atau apakah nilai aset ya, misalkan ditukarnya dengan aset ya, berarti apakah nilai aset yang kita terima itu melebihi nilai buku investasi atau kurang dari nilai buku investasi ya, sama kayak pelepasan aset gitu loh teman-teman ya. Jadi pelepasan aset kan isunya juga gitu ya, pelepasan aset yang dijual misalkan apakah kas yang diterima itu melebihi nilai buku atau kurang dari nilai buku kan gitu ya. Nah ini untuk pelepasan investasi juga seperti itu ya, nanti kita lihat apakah jumlah kas yang diterima itu lebih besar dari nilai buku atau lebih kecil ya. Kalau lebih besar dari nilai buku, maka kita akan akui kelebihannya itu sebagai pendapatan pelepasan investasi pemerintah. Ya, jadi ini nilai investasinya tetap senilai buku ya, dilepas, dedel pada investasi jangka panjang, buku besar kasnya dedel pada penerimaan pembiayaan, ya. Kemudian selebihnya, ya, kelebihan uang kasnya tadi akan diakui sebagai pendapatan pelepasan investasi. Ya, maka jurnalnya dedel pada pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN. Di sini juga jurnalnya sama ya. Oke, kemudian gimana kalau sebaliknya? Ya, penghasilan divestasinya kurang dari nilai bukunya. Ya, kalau penghasilan divestasinya kurang dari nilai bukunya, ya maka pemerintah akan mencatat selisih kurangnya itu sebagai beban penyesuaian nilai investasi lainnya. Jadi nggak berani mengakui sebagai kerugian ya, karena kalau kita ngomong kerugian nanti ujung-ujungnya KPK, ya kerugian negara. Gitu. Ya, jadi ketika nilai kas yang diterima lebih kecil dari nilai buku investasi yang dilepas, maka jurnalnya dedel pada investasi jangka panjang permanen, ini sebesar nilai bukunya. Ya, kemudian selisih kurangnya itu akan diakui sebagai beban penyesuaian nilai investasi lainnya. Ya, beban penyesuaian nilai investasi lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Gitu, ya. Kemudian kalau divestasinya itu pelepasan investasinya ditukar dengan aset. Jadi kita nggak dapat kas, tapi ditukar dengan aset. Nah, maka dia akan diakui pada saat tanggal penetapan sesuai BAST. Nah, nilai investasi permanennya di neraca berkurang senilai BAST. Ya. Dalam hal terdapat selisih nilai investasi yang dilepaskan dengan nilai aset lainnya, maka dicatat sebagai pendapatan, sama ya kayak tadi ya. Kalau ada selisih lebih, ya dicatat sebagai pendapatan. Kalau ada selisih kurang, dicatat sebagai beban. Tuh. Pendapatan dan beban ini nanti akan dicatat di LO dalam pos kegiatan non-operasional. Oke. Ini jurnalnya ya untuk transaksi divestasi yang ditukar dengan aset non-kas. Ya, maka jurnalnya aset lainnya pada investasi jangka panjang. Ya, kalau asetnya lebih tinggi nilainya daripada nilai investasi, kelebihannya akan dicatat sebagai pendapatan pelepasan. Sebaliknya, kalau lebih rendah dari nilai buku investasi, maka akan dicatat sebagai beban. Udah teman-teman, saya rasa untuk SAIP ya. Ada yang mau disampaikan atau kita langsung latihan soal aja nih, biar kalian nggak bengong-bengong. Bengong dan bingung. Ya, bengong dan bingung. Kita latihan soal, mau dikerjain dulu baru dibahas atau mau langsung dibahas?
Kerjain dulu. Dikerjain dulu. Kerjain dulu. Iya. Oke deh. Berarti ini live dulu ya dari Zoom ya. Oke. Oke, berarti saya share di itu ya. Soalnya saya share di WAG ya. Gitu. Ya, Bu. Oke deh. Siap. Oke, teman-teman.